Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ainur Rahman. Video kali ini kita akan melanjutkan ke transaksi perusahaan dagang di Mayom. Saya akan contohkan transaksi yang berupa pembelian kredit dan secara tunai. Kita buka dulu file perusahaannya sampai ke menu Command Center. Kemudian, nah di sini sudah ada contoh transaksinya untuk pembelian secara kredit. Di sini ada tanggal 5 Januari perusahaan beli secara kredit ke PT Samudra dengan syarat 2/10 N/30. Harga barang tidak termasuk pajak. Barang yang dibeli adalah 2 unit Supra X125, 3 unit Supra Fit, dan 1 unit Supra Mega Pro. Dengan biaya angkut 500.000 tidak dikenakan pajak dan membayar uang muka 25% dari total pembelian. Nah, cara menginputnya, ini kan pembelian ya. Pembelian itu ya purchase. Kita klik purchase, kemudian klik enter purchase ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini adalah tampilan untuk perusahaan jasa. Nah, karena di sini perusahaan dagang, kita ubah dulu tampilan layout-nya. Caranya klik layout, lalu pilih yang item, lalu OK. Kemudian pertama kita di sini ada supplier. Nah, suppliernya ini tadi PT Samudra ya di soal. Kita pilih yang PT Samudra. Kemudian use supplier. Nah, ini situ-nya akan otomatis ini adalah alamat perusahaan kita. Kemudian tanggalnya tadi di soal itu tanggal berapa? Coba kita lihat lagi. Tanggal 5 Januari. 5 Januari. Tanggal 5 bulan 1 2007. Kemudian di atas ada term. Terms-nya di sini COD. Karena di sini kita membelinya secara kredit, jadi ini kita ubah dulu. Klik tanda panahnya. Kemudian payment is due-nya kita ganti jadi in a given of days. Lalu tadi kan syaratnya 2/10 N/30. Ini pada diskon days kita isi 10 pada diskon days-nya itu 10. Balance due days-nya 30 dan diskon for early payment-nya itu tadi 2%. Enter, kemudian di sini udah berubah. Terms-nya jadi 2%, 10 net 30. Lalu di sebelahnya ini, di pojok kanan ada tax inclusive. Tax inclusive-nya ini kita dihilangkan tanda checklist-nya. Karena harganya belum termasuk pajak. Lalu kita ke bill. Nah, tadi kita di soal membeli 2 unit Supra X, kita ketik 2, lalu item number-nya ini enter, lalu pilih Supra X, klik Supra X, lalu use item. Nah, selanjutnya yang kedua di bill itu ada 3 unit Supra Fit. Jadi ketik 3, lalu item number-nya di enter, pilih Supra Fit, klik use item. Lalu yang ketiga itu ada 1 unit Supra Mega Pro. Item number-nya di enter, pilih Mega Pro, klik use item. Nah, sudah.
Nah, untuk yang Supra X itu harga belinya pada soal adalah harga per unitnya itu 10 juta. Kita ketik 10 juta. Kemudian untuk Suprapit itu 9 juta. Dan untuk Mega Pro itu 19 juta. Lalu untuk jobnya, nah ini untuk total dulu nih. Totalnya, ini tadi kita membeli 2 unit. Satu unitnya itu harganya 10 juta untuk Supra X. Jadi totalnya ini 20 juta. Nah ini si total ini otomatis akan terisi ya. Nah untuk Suprapit totalnya 27 juta dengan harga beli 9 juta dikali 3 unit jadi 27 juta dan seterusnya. Kemudian untuk job ini kita klik, lalu ini pilih pembelian ya, pembelian ini belum ada. Kita new aja, jobnya pembelian. Job number-nya. Kita pilih yang pembelian, di sini udah aja ya. Udah ada pembelian, klik use job. Yang ini yang Suprapit juga sama, jobnya pembelian, use job, dan juga use job. Ini taksnya PPN ya, karena ada dikenakan pajak 10%. Nah, lalu di bawah, di sini ada freight. Freight itu ongkos kirim, biaya kirim. Tadi pada soal biaya kirimnya itu 500.000. Jadi tinggal kita ketik aja 500.000. Nah, ini untuk biaya pengiriman tidak dikenakan pajak ya. Jadi kita pilih yang not reportable. Nah, keseluruhan total pajaknya di sini dari barang yang kita beli 6.600.000, ongkos kirimnya 500.000 dan total pembeliannya itu 66 juta. Jadi totalnya keseluruhannya itu termasuk pajak dan ongkos kirim 73.100.000 rupiah. Nah, karena ini kredit dan kita pada soal baru membayar 25% dan 25% dari 73.100.000 itu adalah berapa nih? Coba kita lihat. 18.275.000. 18.275.000. Nah, jadi sisa atau hutang usahanya ini 54.825.000. Kemudian untuk kategorinya ini adalah pembelian kita untuk kantor cabang yang mana. Ini kita klik ini di sini untuk kantor cabang pertama ya. Kita klik kantor cabang pertama lalu use kategori. Nah, sebelum kita merecordnya, kita lihat dulu jurnalnya dengan cara CTRLE. Nah, tadi di sini hutang usaha itu pembeliannya kita 66 juta. Kemudian pajaknya 6.600.000 dan ongkos kirimnya 500.000. Nah, di sini ada pembeliannya Supra X125 total 20 juta, Suprapit 27 juta, Honda Mega Pro 19 juta, dan ada PPN masukan 6.600.000, ongkos angkut 500.000. Totalnya jadi
dibayar 18.275.000 dengan Bank Mandiri, dan hutang usaha ini berkurang, hutang usahanya 18.275.000. Ini kenapa dibayar dengan Bank Mandiri? Karena di video sebelumnya pada awal kita mau perusahaan dagang, kita sudah mengaturnya untuk pembayaran itu untuk pembelian menggunakan Bank Mandiri. Jadi ini otomatis menggunakan Bank Mandiri. Kita oke. Nah, setelah itu kita record. Lalu bila muncul seperti ini, kita pilih ignore all, lalu klik no, lalu klik OK. Nah, sudah seperti itu. Kita coba lihat ini di akun list, apakah sudah masuk? Tadi ada, nah ini Bank Mandiri, udah masuk nih. Lalu apa tadi? Biaya. Persediaan barang dagangnya juga bertambah. Kemudian biaya ongkos kirim, ongkos angkut. Nah, ini 500.000 berarti sudah terinput ya. Nah, selanjutnya untuk pembelian secara tunai. Nah, soalnya kita lihat. Nah, di sini tanggal 7 Januari perusahaan membeli secara tunai ke PT Semesta. Harga barang tidak termasuk pajak. Barang yang dibeli adalah 1 unit Supra X125, 5 unit Supra Pit. Biaya angkut 500.000 tidak dikenakan pajak pembelian untuk kantor cabang kedua. Nah, cara menginputnya, kita ke purchase, lalu ke enter purchase. Lalu ini seperti biasa, layoutnya kita ganti dulu jadi item. Kemudian suppliernya tadi pada soal PT Semesta ya. PT Semesta, lalu use supplier. Nah, kemudian di sini yang perlu berbeda dari pembelian secara kredit itu pada terms. Jadi termsnya ini COD atau cash on delivery. Lalu tax inklusifnya masih dihilangkan dana checklistnya karena ini tidak dikenakan pajak. Kemudian tanggalnya tadi pada soal tanggal 7. Nah, untuk bill-nya tadi ada satu unit Supra X, 1 unit, item number-nya di enter, lalu pilih Supra X use item. Lalu barang yang kedua itu adalah 5 unit Supra Pit, item number-nya di enter, pilih Supra Pit use item. Nah, price-nya ini akan otomatis karena tadi sudah dimasukkan ya. Nah, untuk jobnya, untuk pembelian tunai ini tidak usah diisi. Kemudian, nah ini subtotalnya 55 juta. Rate-nya, ongkos kirimnya tadi ada ongkos kirim 500.000.
Kemudian ini tidak dikenakan pajak, pilih not reportable, use tax code. Kemudian paid today. Paid today ini karena secara tunai berarti kita membayarnya di keseluruhan, semuanya kita bayar hari ini. Totalnya itu 61 juta. Nah, jadi balance due day-nya ini 0 karena sudah dibayar semua. Kategorinya ini untuk kantor cabang kedua. Pilih kantor cabangnya. Nah, setelah itu kita lihat jurnalnya dengan CTRLR. Nah, tadi pembelian total barangnya 55 juta. Kemudian pajaknya 5.500.000. Dan ongkos kirimnya 500.000, jadi totalnya itu 61 juta. Barangnya ini ada di debitnya Supra X total 10 juta 1 unit, Supra Pit 5 juta 5 unit 45 juta, PPN masukannya 5.500.000 dan ongkos angkutnya 500.000. Totalnya itu 61 juta. Oke. Nah, sudah selesai, kita klik record, lalu klik no, lalu oke. Selanjutnya adalah mereturn barang ke pihak vendor. Tahu barang yang kita sudah beli, kita return karena ada kerusakan. Di sini pada soal, return pembelian kepada PT Samudra 1 unit Supra X 125 karena rusak. Nah, caranya kita pilih purchase, lalu enter purchase, kemudian suppliernya kita pilih PT Samudra. Untuk ini karena untuk cabang 1 ya, ini dibelinya dari PT Samudra, kemudian use supplier. Nah, tanggalnya ini kita ganti dengan tanggal return sekarang. Soal tanggal 17/2007 bulan 1. Kemudian ini layoutnya item ya, seperti biasa. Lalu bill-nya ini masukkan -1, enter. Kenapa -1? Itu karena ada pengurangan stok barang karena di return. Kemudian item number-nya ini tadi Supra X125. Lalu di kategori kita pilih cabang 1. Kemudian record. Nah, jika sudah di record, kita klik register yang di bawah ini. Kemudian pilih kolom return and debit. Kemudian apply to purchase. Lalu ini tanggalnya masukkan, tanggal 17 bulan 1. Kemudian pilih pada amount of nya, diklik barang yang direturnya. Nah, muncul harganya, kemudian record. Coba kita lihat barang yang diretur tadi di inventory, kemudian item register. Lalu, nah di sini sudah ada barangnya tadi nih, -1. Tanggal 17, Supra X125 -1. Itu berarti sudah terreturn. Transaksi selanjutnya adalah membayar cicilan hutang ke PT Samudra Rp 54.825.000. Membayar hutang ya ini. Karena dilunasi. Kan sebelumnya kita membeli ke PT Samudra itu secara kredit. Nah, sisa hutangnya ini 54.825.000. Nah, kita akan membayarnya hari ini. Cara menginputnya adalah kita ke purchase, lalu pilih
pay bills. Nah, pay from account-nya ini karena kita sudah diatur di awal pada video ini untuk pembayaran atau pembayaran hutang pengeluaran itu kita menggunakan Bank Mandiri. Jadi di sininya sudah otomatis nih Bank Mandiri, atau mau diubah dengan akun lain juga bisa, tinggal diklik aja gitu. Kemudian ini kita pilih suppliernya PT Samudra. Tanggalnya masukkan tanggal 22 bulan 1 2007 misalkan ya. Kemudian amount-nya kita pilih. Tadi berapa? 54.825.000. 54.825.000. Memonya ini kita sesuaikan nih, membayar hutang PT Samudra. Kemudian, nah pada amount update-nya kita klik yang mau dibayarnya yang mana. Nah ini muncul totalnya 54.825.000. Klik record. Ini kelarin dulu, klik cancel. Coba kita lihat di akun list. Ini saldo Bank Mandiri. Nah, ini berkurang ya saldonya. Selanjutnya, soal menjual tunai 1 unit Supra X 125 dengan harga 13.200.000 sudah termasuk pajak untuk kantor cabang kedua. Caranya kita ke sales, penjualan, kemudian enter sales, lalu ini di pojok di atas, ini invoice ya. Untuk customer-nya, kita pilih penjualan tunai, kemudian use customer. Nah, terms-nya ini COD, karena ini tunai. Tax inclusive-nya ini diaktifkan atau ada tanda checklist-nya karena tadi sudah termasuk pajak harganya. Lalu layout-nya juga, ini jangan lupa item. Oke. Nah, setelah itu, ini pada sheet kita masukkan jumlahnya 1. Item number-nya, tadi Supra X ya, Supra X 125. Ya, Supra X 125, betul. Kemudian, pada price, nah ini muncul harganya 13.200.000. Lalu totalnya ini karena 1 jadi 13.200.000. Nanti kalau misalnya totalnya lebih dari 1 nanti juga akan otomatis menjumlahkan. Kemudian untuk jobnya ini kita pilih jual beli atau pembelian, use job. Tax-nya PPN. Nah, pay today-nya ini karena secara tunai, jadi masukkan 13.200.000 lalu kelebihan 13.200.000. Payment metode-nya ini cash ya. Kemudian kategorinya untuk cabang 1, use kategori. Cabang 1 ini itu tadi, cabang 2, untuk cabang 2. Nah, ini memonya di sini nih, kita bisa isi penjualan tunai atau menjual tunai 1 Supra X. Lalu record. Nah, sudah terrecord penjualannya. Ini cancel. Selanjutnya, soal terakhir ada
menerima pembayaran piutang di PT Abimanyu 100 juta melalui transfer Bank BCA. Nah, ini ada waktu saldo awal hutang piutang ini PT Abimanyu memiliki hutang pada PT Bank Sejahtera Husada sejumlah 100 juta. Nah, ini kita menerima pembayarannya hari ini. Cara menginputnya itu kita ke sales, lalu ke receive payment. Nah, deposito akunnya tadi di soal menggunakan bank BCA. Jadi ini saldo masuknya ke bank BCA. Pilih bank BCA, lalu use account. Kemudian customer-nya ini tadi PT Abimanyu. Pilih use customer. Tanggalnya misalkan tanggal 24 bulan 1 2007. Kemudian amount receipt-nya ini 100 juta. Lalu payment method-nya kita klik. Ini menggunakan transfer bank, transfer to bank. Nah, di sini belum ada ya, jadi kita klik new. Kemudian payment method-nya transfer to bank. Method type-nya debit card. Kemudian oke. Lalu diklik lagi, pilih yang tadi kita bikin transfer to bank use method. Lalu enter. Memonya ini kita penerimaan atau pembayaran piutang. Pembayaran piutang PT Abimanyu. Setelah itu, pada amount apply-nya kita klik, nah muncul 100 juta. Setelah itu, enter, lalu record. Nah, untuk melihat transaksinya, kita klik jurnal. Lalu tanggalnya tadi tanggal 24 bulan 1 24 bulan 1 2007. Nah, di sini ada nih debitnya. Ini memonya pembayaran piutang PT Abimanyu. Ada pemasukan ke Bank BCA, debit 100 juta, dan piutang usahanya kredit 100 juta. Nah, sudah seperti itu ya. Kita tutup aja. Nah, begitu beberapa contoh transaksi perusahaan dagang di Mayob. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.